nanti formatnya memang sementara ini kan kita kan sudah mengenal bahwa ASN itu terdiri dua, PNS dan P3K. Nah, bagaimana nanti mereka ini semua diangkat statusnya menjadi P3K, tapi nanti ada konsep baru. P3K itu ada P3K penuh waktu dengan paruh waktu. Nah, ini yang kita minta nanti detailnya seperti apa konsep pemerintah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terbaru terkait dengan PP atau peraturan pemerintah pengangkatan honorer jadi P3K yang merupakan turunan Undang-Undang ASN terbaru nantinya. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Baik Bapak Ibu, terkait dengan untuk aturan turunan dari Undang-Undang ASN yang terbaru, yaitu berupa peraturan pemerintah nantinya, yang mana di video sebelumnya kami sudah menginformasikan, kita sudah mendapatkan informasi mengenai bocoran kapan akan diterbitkan PP tersebut, yaitu di akhir tahun 2023. Namun di sini kita mendapatkan penjelasan terbaru terkait dengan PP pengangkatan honorer jadi P3K, yang mana DPR mewanti-wanti pemerintah, yaitu Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mewanti-wanti pemerintah agar Undang-Undang ASN 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini benar-benar bisa menuntaskan masalah honorer. Ahmad Doli mengingatkan pemerintah agar rumusan di dalam PP pengangkatan honorer menjadi P3K mengatur secara terperinci mekanisme pengangkatan. Intinya adalah kami menginginkan PP itu harus detail, harus jelas bagaimana kita menyelesaikan masalah tenaga honorer, kata Pak Ahmad Doli Kurnia dikutip dari channel DPR RI di YouTube Senin 9 Oktober. Nah, lebih lanjut Pak Doli mengatakan jika aturan di PP tidak terperinci, maka target penuntasan masalah honorer tidak akan tercapai, termasuk soal konsep P3K part-time atau P3K paruh waktu. Harus jelas pengaturannya di dalam peraturan pemerintah. Nah, sementara ini kan kita sudah mengenal ASN terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Bagaimana nanti mereka semua honorer ini diangkat statusnya menjadi P3K, tapi nanti akan ada konsep baru. P3K itu ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Dan ini yang kita minta nanti detailnya seperti apa konsepnya pemerintah itu, kata Pak Doli. Memang kata Pak Doli sesuai ketentuan di Undang-Undang ASN 2023, penuntasan masalah honorer ditenggat Desember 2024. Namun lanjutnya, Komisi 2 DPR meminta pemerintah agar sejak sekarang merumuskan tahapan-tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K, harus jelas tahapan-tahapannya, kata Pak Doli. Kemudian, beliau menjelaskan lagi, kami minta selama masa reses ini, pemerintah menyiapkan rancangan PP, cetus Doli. Begitu memasuki masa sidang lagi setelah reses kali ini, kata Doli, Komisi 2 DPR akan langsung mengagendakan rapat kerja dengan Menpan RB Azwar Anas guna membahas rancangan PP pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, di sini juga disampaikan bahwasanya PP pengangkatan honorer terbit tahun ini, yaitu Kemenpan RB sudah mulai membahas peraturan pelaksanaan Undang-Undang ASN 2023, yang mana rapat membahas aturan turunan Undang-Undang ASN 2023 digelar di kantor Kemenpan RB Jakarta Jumat 6 Oktober yang dipimpin oleh Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB Pak Abbas Subagja. Nah, dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB bahwa rapat bertujuan untuk mendapatkan masukan guna menyusun tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang ASN 2023. Informasi terbaru dari Menpan RB Azwar Anas menargetkan perumusan rancangan PP pengangkatan honorer jadi P3K sebagai turunan Undang-Undang ASN ini bisa kelar dalam waktu 3 bulan. Insya Allah 3 bulan lagi PP-nya akan diterbitkan, kata Menpan RB Azwar Anas menjawab gpnn.com Minggu 8 Oktober. Yang mana mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu optimistis PP turunan Undang-Undang ASN baru ini akan segera diselesaikan karena sudah dibahas
sejak pembahasan RUU ASN. Beliau mengimbau seluruh honorer bisa bekerja dengan tenang sembari menunggu PP P3K terbaru. Pak Anas menjelaskan dengan pengaturan terbaru ini masalah honorer akan diselesaikan melalui pengangkatan P3K, penuh waktu dan paruh waktu nantinya. Bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi PNS, tapi dengan catatan memenuhi kriteria sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sinyal PP pengangkatan honorer terbit tahun ini juga disampaikan Sekretaris Menpan RB Bu Rini Widiantini. Tahun ini kok ditetapkan PP-nya? Kan sudah dibahas juga ucapnya. Semoga penerbitan PP pengangkatan honorer menjadi P3K sebagai turunan Undang-Undang ASN 2023 bisa sesuai target. Tentunya itu adalah harapan kita semua, terlebih khusus rekan-rekan honorer, berkaitan dengan aturan turunan dari Undang-Undang ASN, terlebih khusus untuk mengenai mekanisme untuk pengangkatan honorer menjadi P3K, yaitu dengan konsep baru tadi, P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan informasi terbaru mengenai PP pengangkatan honorer jadi P3K yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nanti detailnya itu akan kita bahas dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah. Jadi kemarin sebelum kami sahkan undang-undang di rapat kerja tingkat 1 itu, kami sampaikan kepada pemerintah melalui Menteri Pan RB bahwa salah satu concern kami di Komisi 2 dari awal itu bahwa undang-undang ini harus bisa menyelesaikan semua urusan masalah ASN termasuk P3K. Ya, karena kami kan mulai dari hari pertama kami dilantik itu mungkin ribuan orang yang datang ke DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, oleh karena itu catatan pertama adalah undang-undang ini menjadi payung ya untuk menyelesaikan semua persoalan tenaga honorer. Memang dicantumkan di situ penataannya paling lama Desember 2024. Tetapi kami meminta nanti di dalam peraturan pemerintah itu dari sekarang sampai 2024 itu harus jelas tahapan-tahapannya dan kemudian bentuk penyelesaiannya. Nah, dan kami sepakat itu nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, oleh karena itu dalam waktu dekat setelah reses, di hari pertama reses kami akan agendakan rapat kerja lagi dengan Menteri Pan RB, dan kami minta selama masa reses ini pemerintah menyiapkan rancangan peraturan pemerintahnya sehingga nanti kami akan bahas, mungkin ada konsinyering lagi. Intinya adalah kami menginginkan peraturan pemerintah itu harus detail, harus jelas ya bagaimana kita menyelesaikan masalah tenaga honorer. Yang pasti kan tadi sudah juga disampaikan bahwa tidak akan ada penghapusan tenaga honorer selama status mereka atau penyelesaian konsep penyelesaiannya tidak jelas. Nah, nanti formatnya memang sementara ini kan kita kan sudah mengenal bahwa ASN itu terdiri dua, PNS dan P3K. Nah, bagaimana nanti mereka ini semua diangkat statusnya menjadi P3K, tapi nanti ada konsep baru. P3K itu ada P3K penuh waktu dengan paruh waktu. Nah, ini yang kita minta nanti detailnya seperti apa konsep pemerintah itu.